Ketika Mustafa Kemal berkuasa di Turki, dia menjadi diktator pertama dalam dunia Islam. Dia memerintah dengan tangan besi. Dia merubah wajah Turki yang sebelumnya representasi pemerintahan Islam menjadi wajah pemerintahan ala Barat. Hal ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa bagi Barat karena hambatan terbesar bangsa Eropa adalah Khilafah Turki Utsmani. Setelah khilafah runtuh, maka Barat dengan leluasa melancarkan semua agendanya dan memastikan bahwa Islam tidak akan bangkit lagi sebagai sebuah negara. Habis semua umat Islam dalam genggaman tangannya. Tangannya berlumuran darah umat Islam yang menghendaki agar Khilafah Utsmani kembali menghiasi bumi Istanbul. Mustafa tidak segan-segan menghabisi pihak-pihak yang menentang kekuasaannya. Mustafa Kemal juga yang menghapus segala bentuk hukuman syariah. Dia yang menghapus hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pezina, hukum qisas bagi pembunuh, lalu digantinya dengan hukuman penjara. Tak hanya itu, Mustafa Kemal juga menghapus hukum waris, menyamaratakan ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan, menghapus hukum hijab bagi muslimah, mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum, kalimat azan diganti menjadi bahasa Turki, menggalakkan minum-minuman khamar di tempat umum, dan menjadikan majelis-majelis ilmu kemudian menggantinya dengan tempat-tempat lokalisasi pelacuran dan diskotik. Tak hanya mengubah sistem pemerintahan Turki yang Islami menjadi sekuler, Mustafa Kemal juga memiliki sifat sombong sebagaimana Fir'aun. Dalam suatu kesempatan, Mustafa Kemal berpidato di hadapan para tentara ex-tentara Khilafah. Dalam pidatonya itu, Mustafa Kemal membanggakan dirinya dengan berkata, "Kini sekarang siapa yang berkuasa, aku atau Tuhan?" Dengan perasaan takut, para tentara itu serentak mengucapkan, "Andalah Paduka yang kami takutkan sekarang." Mendengar jawaban dari para tentara itu, senyum kesombongan mengukir di bibir Mustafa Kemal. Tapi semua itu berhenti ketika periode akhir Oktober tahun 1938. Sang diktator ini akhirnya meninggal. Dia berkuasa selama kurang lebih 15 tahun. Bukan waktu yang sedikit untuk memuaskan segala ambisinya. Saat itu, Mustafa Kemal awalnya menderita penyakit kulit. Namun, Mustafa Kemal menderita penyakit tambahan yakni malaria, liver, dan penyakit kelamin. Dokter pribadinya pun memberi salep dan dioleskan di kulitnya yang luka karena garukan dari kukunya. Sebenarnya selama 1937, indikasi bahwa kesehatannya sudah mulai semakin memburuk. Pada awal 1938, ketika dia dalam perjalanan ke Yalova, dia menderita penyakit serius. Dia pergi ke Istanbul untuk perawatan, di mana dia didiagnosis menderita sirosis hati. Sepanjang sebagian besar hidupnya, dia menjadi peminum berat, sering mengkonsumsi setengah liter raki sehari. Raki adalah minuman beralkohol yang dimaniskan dan populer di Turki. Beberapa kisah disebutkan sebuah cairan berkumpul di perutnya secara kronis. Ingatannya melemah, darah mulai mengalir dari hidungnya tanpa henti.
Untuk mengeluarkan cairan dalam tubuhnya, dokter pun menusuk jarum di perutnya, tapi hasilnya perutnya membusung dan kedua kakinya bengkak. Wajahnya pun menjadi pucat pasi dan terlihat seperti tengkorak. Mustafa Kemal, yang sedang sakit menderita itu, kesehariannya dilingkupi rasa panas yang luar biasa. Bahkan, gatal-gatal dari tubuhnya semakin menjadi-jadi, hingga dia merasa tak tahan lalu menjerit sampai terdengar di seluruh istana. Para pekerja istana sangat ketakutan ketika Mustafa Kemal sudah menjerit karena kesakitan. Badannya yang panas, hingga melebihi suhu normal, membuatnya tak mau masuk istana. Dia minta dibawa ke tengah-tengah laut untuk menurunkan suhu tubuhnya. Tapi suhu tubuhnya selalu naik dan malah panas. Dan puncaknya, pada pagi hari tanggal 10 November tahun